Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, sebelumnya kita perhatikan grafik fungsi kuadrat. Kalau kita perhatikan ada gambar ataupun tayangan, ya. Di sini ada seorang melemparkan bola, kemudian ada juga yang melambungkan bola seperti itu. Kemudian juga ada gambar ketiga itu bola dilambungkan agak tinggi sehingga membentuk parabola, ya, lintasannya kita perhatikan. Atau orang yang melempar bola basket ke dalam jaring, dalam keranjangnya. Kita lihat bahwa lintasan yang terjadi, ya, kalau kita perhatikan dia membuat bentuk parabola, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah ada, ya, lempar ke dalam jaringnya. Nah, bentuk ini dikatakan sebagai bentuk parabola. Nah, parabola ini terbentuk oleh suatu fungsi yang kita kenal dengan fungsi daripada persamaan kuadrat, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, grafik fungsi kuadrat ini sendiri didefinisikan sebagai fungsi polinom yang memiliki pengubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2, ya, karena dia adalah fungsi kuadrat, ya, maka pangkatnya adalah 2 yang tertinggi, ya. Kemudian kita secara umum fungsi kuadrat dituliskan dalam bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan catatan a-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau a-nya 0 berarti ini membentuk hanya sebagai fungsi, ya, fungsi linear. Nah, sekarang kita perhatikan cara menggambarnya. Nah, ini ada sebuah grafik diagram kartesius, ya. Ini mohon diingat kembali, ini sumbu x, sumbu y, ya, yang horizontal itu x, yang vertikal y, dan jangan lupa dalam menuliskan titik-titik seperti ini, absis dan ordinatnya, supaya jangan sampai sering terjadi menggambarnya itu salah dalam menentukan titik, ya, karena kadang-kadang dari sini 0, 1, di sini harusnya kan kita lompatnya 1, 1, 1 seperti ini. Nah, kalau ini tidak biasa dibuat, maka dia sering 1 itu ada di sini nulisnya. Karena 0-nya di sini, 1 pindah kemari, ya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penegasannya adalah jangan sampai dalam membuat diagram kartesius ini skalanya ini lompat beda, sedangkan kemari sudah 1, 1, 1, kemari sudah 1, 1, tapi kemarinya lompat, ya. Ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, ya. Ada tabel seperti ini, ya, membentuk grafik y sama x kuadrat, min x kuadrat, dan y sama 2x kuadrat. Ini adalah menentukan dengan titik bantuan min 2 sampai 3. Jadi artinya begini, min 3 sampai min 3 sampai 3. Min 3 pangkat 2 ini dikuadratkan hasilnya 9. Ini juga hasilnya berarti titiknya adalah min 3 dengan 9, x, y pasangannya. Begitu juga untuk titik-titik selanjutnya. Ini nanti kita bisa dapat min 2 pangkat 2, ini 4, jadi nanti min 2,4. Ini juga dapat min 1 kuadrat 1, jadi min 1,1. Ini juga 0 kuadrat 0, ya, 0,0, ya, dan seterusnya. Begitu juga yang titik ini dengan ini. Nah, kalau kita perhatikan nanti kita akan mendapatkan bentuk seperti ini gambarnya. Ini saya tuliskan. Nah, ini yang sudah saya hitung. Kita perhatikan dapatnya ini adalah titik-titik yang didapatkan dari y sama dengan x kuadrat. Yang ini adalah hasil dari y sama dengan min x kuadrat. Kemudian ini adalah dari
Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, dengan menghubungkan titik-titik ini, ya, titik yang sudah kita dapatkan, kita akan mendapatkan grafik masing-masing. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari menghubungkan titik yang tadi. 0,0, ya, kemudian 1,2, 2,8, 1,2, kemudian seterusnya. Jadi kita tinggal menghubungkan titik ini. Nah, bentuklah parabola. Begitu juga untuk Y sama dengan 2X kuadrat, kita dapatkan menghubungkan titik-titik min 3,9, min 2,4, ya, min 1,1, 0, 1,1, 2, mudah berhubungan. Bentuklah seperti ini, Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, kemudian kita lihat yang satu lagi, kita dapat membentuk hubungan seperti ini, ya, dengan menghubungkan garis-garisnya, ya, menghubungkan tadi. Nah, sekarang jadi masalah adalah kalau kita perhatikan, ya, ya, ini kok yang pertama Y sama X kuadrat dan Y sama 2X kuadrat kurvanya seperti ini, menghadap ke atas, kemudian yang satu lagi Y sama dengan min X kuadrat, kurvanya menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas. Nah, apa yang membedakan? Kalau kita lihat di sini Y sama X kuadrat, ini Y sama 2X kuadrat, yang ini Y sama min X kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ketika dia positif, ya, A-nya positif yaitu 1 di sini 2 positif, di sini kita lihat adalah negatif. Ternyata ini yang bisa membedakan. Jadi saat dia positif dia menghadap kurvanya ke atas, sedangkan saat negatif kurvanya menghadap ke bawah, ya. Nah, ini gambar dengan menentukan titik-titik. Nah, bagaimana kalau untuk sederhananya? Kita buatlah langkah-langkahnya. Ini untuk mempermudah dengan menggunakan beberapa titik yang ditentukan. Nah, ini menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, langkah-langkahnya tentukan perpotongan dengan sumbu X. Dengan catatan nanti Y-nya sama dengan 0. Perpotongan dengan sumbu, setelah sumbu X, potongan dengan sumbu Y. X-nya 0. Ya. Kemudian selanjutnya menemukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, persamaan sumbu simetrinya ini untuk mudahnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya. Satu lagi adalah menentukan titik minimum atau maksimum, ya, atau titik puncak atau titik balik tergantung bentuknya. Jadi yang dinamakan minimum itu adalah ini, ya, min D per 4A, minimum atau maksimum. D itu apa? D itu adalah diskriminan, ya, diskriminan, di mana diskriminan itu adalah D itu adalah sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ini yang sudah kita pelajari di rumus menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita ringkas langsung. Nah, kemudian tentukan berapa titik bantu ini jika diperlukan. Jika tidak cukup yang ini saja. Ya. Ini hanya untuk berhalus, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, contoh kita lihat selanjutnya. Ini contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ya. Kemudian, gimana menyelesaikannya? Ya, kita sudah dapat A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat langkah pertama. Perpotongan dengan sumbu X dulu. Ya, potong dengan sumbu X. Tadi saya katakan bahwa potong dengan sumbu X berarti yang Y-nya itu sama dengan 0. Jadi, persamaannya tadi adalah Y sama dengan atau Fx. Fx dengan Y sama saja, ya. Gitu. Sama dengan 0, berarti Y-nya 0. Kita bisa faktorkan. X tambah 1 kali X kurang 5. Sehingga kita dapatkan X min 1 dengan X sama dengan 5. Jadi dia memotong di titik min 1,0 dengan 5,0. Ada dua titik yang kita dapatkan dari perpotongan dengan sumbu X. Selanjutnya bagaimana kalau memotong dengan sumbu Y? Tadi saya katakan X-nya sama dengan 0. Berarti nilai dari X kuadrat min 4X min 5, X-nya kita ganti 0. Ini. Ya.
0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Didapatlah Y sama dengan min 5. Jadi titik potongnya adalah 0, min 5. Sudah 3 titik. Min 1,0, 5,0, 0,5. Sudah 3 titik. Ya. Selanjutnya, langkah yang kedua, setelah dapat titik potong temu X dengan sumbu Y, nah, bantuan dari sumbu simetrinya. Ya. Sumbu simetrinya. Sumbu simetri, ini kita hapus dulu coretannya. Biar nggak berantakan. Nah, kita lihat di sini. Sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Tadi B-nya adalah min 4. Ya. B-nya tadi kan X kuadrat min 4X min 5. Ini B-nya min 4. C-nya min 5. Jadi min B min 4 per 2 kali 1 didapat 2. Kemudian Y-nya tadi adalah nilai balik atau nilai optimum atau maksimum minimum ya. Ini kebetulan kita lihat B-nya ada B kuadrat tadi. B kuadrat min 4AC. B-nya min 4, min 4 kuadrat, min 4 kali 1, min 5 berarti 16. Min 16, min 20, min 36 dibagi dengan 4. Didapatlah min 9. Jadi titiknya, titik balik atau maksimum minimumnya kita lihat tadi tergantung gambarnya. Apa menghadap ke atas ke bawah ya. 2, min 9. Nah, kemudian kita tambahkan lagi titik bantu, misalkan untuk X sama dengan 1, maka Y-nya min 8. Maksudnya begini, 1 kuadrat min 4 kali 1 kurang 5. 1 kurang 4 kurang 5 adalah min 8. Jadi ada titik bantu 1, min lampu, 1, min 8. Itu adalah bantuan saja. Nah, dari titik-titik yang sudah didapat, baru kita gambarkan. Kita gambarkan. Nah, seperti inilah bentuk yang didapat ya. Bentuk yang didapat tadi saya hapus dulu tuh gambar ini. Nah, dari titik-titik yang sudah didapat tinggal kita hubungkan. Nah, tinggal kita hubungkan. Ini min 1,0 dapat min 5,0, ada 0, min 5, kemudian titik di sini kebetulan baliknya adalah menghadap ke atas, berarti titik baliknya atau titik minimum ini. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini ada bantuan 3 min 8, 4 min ada bantuan saja. Cukup yang ini dapat 4 titik sudah selesai. Nah, ini untuk memperhalus saja parabola. Jadi kita tambahkan titik-titik bantuan. Ya. Nah, kalau ditanya minimum atau maksimum adalah ini di bawah. Jadi yang min 9 ini adalah titik nilai minimum. Andai kata dia gambarnya begini, berarti dia maksimum. Ya. Baik, itu saja. Mungkin nanti lanjutannya kita akan pelajari lebih lanjut, tapi intinya seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk memudahkan. Tadi saya katakan jika A-nya lebih dari 0, dia positif ya, dia positif maka dia menghadap ke atas ya, positif. Ini positif semua menghadap ke atas kurvanya ya. Tapi saat dia negatif, kurang dari 0 dia menghadap ke bawah. Ya. Itu kemudian kalau kita perhatikan di sini ada diskriminannya. Kalau lebih dari 0 dia memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0 memotong di 1 titik. Jika tidak atau kurang dari 0 dia tidak memotong. Begitu juga untuk yang maksimum ya. Dia sama juga. Dia memotong di 2 titik saat diskriminan lebih dari 0. Saat sama dengan 0 memotong di 1 titik. Saat kurang dia tidak memotong sama sekali. Ya. Itu saja untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, cukup dengan 4 tahap itu. Jadi selanjutnya nanti kita bisa menggambar untuk lebih mudah. Kalau titik bantu itu hanya untuk membantu, artinya untuk memperhalus grafik dari fungsi kuadrat. Mudah-mudahan hari ini pelajaran bisa diterima, bisa nanti diaplikasikan untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tambahan.